Batur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang membentang seluas 47.171 km persegi di kawasan Pegunungan Dieng. Kawasan dengan iklim yang sejuk membuat lahannya cocok dijadikan sebagai area pertanian, khususnya sayur-sayuran. Kelurahan Batur sebagai salah satu kelurahan di Kecamatan Batur memiliki kawasan yang sangat strategis baik secara ekonomi maupun sosial. Batur merupakan kawasan titik pertemuan beberapa kabupaten. Sebelah utara terdapat Kabupaten Pekalongan dan Batang. Di timurnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo, dan di barat serta selatan ada Kabupaten Banjarnegara itu sendiri. Kondisi ini membuat Batur menjadi pusat keramaian, khususnya pusat ekonomi dengan aktivitas pasar yang beraneka ragam pelakunya. Kehidupan sosial yang dibangun di wilayah Batur sendiri memiliki ciri khasnya tersendiri, dan Muhammadiyah memberikan corak khas tersebut kepada Batur. Muhammadiyah Batur sudah memiliki sejarah panjang, dan perkembangannya memberikan karakter tersendiri. Kini, Batur dengan pimpinan cabang Muhammadiyahnya memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Batur yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Inilah hasil pencarian fakta dan informasi oleh Tim Dokumentasi Sejarah Batur atau DSB selama 2 bulan untuk merumuskan sejarah Muhammadiyah Batur dalam rangka menyambut musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah Batur periode Muktamar ke-48. Berdirinya Muhammadiyah Batur. Muhammadiyah cabang Batur itu menurut apa yang saya dengar, apa yang saya ketahui, itu berdiri tahun 1925. Kemudian gerak daripada Muhammadiyah sejak berdirinya itu memberantas yang dinamakan TBC, yaitu takhayul, bid'ah, khurafat. Karena sebelum tahun itu sangat marak adanya tahayul, bid'ah, khurafat tersebut, sehingga Muhammadiyah berdiri. Pada tahun 1925, Muhammadiyah Batur berdiri, dan setahun kemudian amal usaha pertama di bidang pendidikan berdiri, yaitu Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur. Kemudian Muhammadiyah, 1 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah, itu berdiri Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Jadi kita ketahui bahwa Muhammadiyah itu sangat memperhatikan tentang pendidikan, khususnya pendidikan agama. Sehingga tahun itu berdiri Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur. Ini makanya Madrasah Diniyah ini merupakan satu aset yang sangat berharga sekali. Dan itu diakui oleh masyarakat luas. Karena banyak anak-anak yang Batur yang berada di kota, itu dia merasakan betapa manfaatnya adanya Madrasah Diniyah. Awal daripada berdirinya Madrasah Diniyah Muhammadiyah itu berdiri di tempat Mbah Penatus Tirtadrana, itu rumahnya di situ, di TK sekarang. Itu Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Di antara rumah penduduk yang saya ketahui dijadikan tempat pendidikan Madrasah Diniyah, itu rumahnya Pak Nawawi, sebelah baratnya Mas Muhammad, sebelah baratnya Musa, itu dulu rumah. Kemudian di rumahnya Pak Rahmat Ilham, mbahnya ini,
itu pernah juga dijadikan tempat pendidikan. Terus di utara itu tempatnya Pak Haji Jamil. Pak Haji Jamil dulu itu belum kasih. Pak Haji Jamil itu juga dijadikan tempat pendidikan madrasah diniyah. Banyak dulu. Pernah juga nyingget di tempat Mas Muhammad. Itu hanya sebentar lagi. Kemudian dipindahkan kembali. Setelah Muhammadiyah berdiri di Batur, banyak kegiatan yang dilaksanakan olehnya. Dimulai pada tahun 1927 dilaksanakan kegiatan Pandu HW yang melibatkan warga Batur secara umum. Dan akhirnya, pada tahun 1930, Muhammadiyah Batur memiliki kepengurusan HW sendiri yang dikomandoi oleh Bapak Gunawan. Di era kemerdekaan di Batur juga sudah ada HW, dan kalau nggak salah ketua HW pertama Hizbul Waton Kepanduan, kalau nggak salah dari informasi orang tua kami, itu kalau nggak salah Bapak Gunawan Sidarja. Muhammadiyah Batur terasa spesial dengan beberapa kehadiran tokoh-tokoh Muhammadiyah dan bangsa di masa awal berdirinya, seperti kehadiran Nyi Ahmad Dahlan pada tahun 1929 dan Jenderal TNI pertama yang sekaligus kader Panji Hizbul Waton, Jenderal Sudirman pada tahun 1936 yang berkemah di lapangan Batur yang pada masa setelah itu dikenal sebagai lapangan HW. Namun tidak tahu kenapa Muhammadiyah itu jadi perhatian dari pimpinan pusat. Terbukti bahwa tahun 29 itu Nyi Haji Ahmad Dahlan atau Nyi Walidah Dahlan itu datang ke Batur tahun 1929. Sedang Batur itu kondisinya masih sangat sepi lah, pelosok. Kemudian jalan itu masih seperti Kaliasat, berbatuan sampai ke Jajar. Nah, tahun itu Nyi Haji Ahmad Dahlan dari Jogja naik mobil hanya sampai ke Jajar. Kemudian oleh pimpinan cabang Batur itu dijemput menggunakan 2 kuda. Yang pertama itu kudanya Wak Dahlan. Dahlan itu Wak Penatus Dahlan. Wak Penatus itu bapaknya Pak Muhammad. Dengan kuda sandal berwarna merah. Kemudian kuda yang satunya itu kuda sabu hitam mengkilat milik Pak Ahmad. Nah, dari 2 kuda ini milik kakak beradik. Dan kakak beradik itu dulu Wak Dahlan itu jadi penatus Batur. Kemudian Pak Ahmad itu jadi cariknya. Kalau Nyi Walidah datang ke Batur itu juga kurang diketahui apa misinya, apa nggak ngerti. Hanya pulangnya Nyi Haji Walidah itu mengajak orang sumber mbahnya Kandar itu siapa ya mbiyen jenenge? Mbah Kandar Sumber, Mbah Jumhan Sumber. Itu jadi dibawa ke Jogja jadi anak asuhnya Nyi Haji Ahmad Dahlan. Kalau dulu terkait dengan kedatangan Jenderal Sudirman, saya cuma lihat fotonya saja. Kalau memang zaman dulu ada dokumentasi foto. Waktu itu ada rencana mau direproduksi lagi oleh Mas Aun Rohman. Namun demikian foto itu hilang waktu di Bandung. Jadi memang yang seharusnya jadi saksi sejarah memang itu sudah hilang. Dan dulu juga ada di sebelah pemakaman Batur
kalau nggak salah di Balong, dulu terkenal ada Kali Balong, itu dulu ada batu besar yang buat sholat Jenderal Sudirman. Yang mungkin kalau zaman sekarang bisa dikatakan itu petilasan Jenderal Sudirman. Tapi alhamdulillah sekarang batu sudah dimusnahkan sekarang. Yang saya dengar Pak Dirman itu datang ke Batur, kemah di Batur, itu masih Pandu Hawe. Pandu Hawe tahun 1936. Itu datang ke Batur, kemah di Batur. Kalau sholat ke Langgar yang sekarang berdiri masjid, tapi yang sisih wetan. Sisih wetan. Itu Langgar. Waktu Langgar namanya sudah Langgar Takwa. Belum, ya Langgar itu aja. Langgar saja. Ya. Muhammadiyah Batur berkembang dengan cukup pesat. Perkembangan ini bukan diwujudkan dengan jumlah amal usaha yang banyak, juga bukan aset yang hingga menyentuh angka miliaran. Perkembangan Muhammadiyah Batur dibuktikan dengan kentalnya atmosfer keislaman yang melekat dalam kehidupan masyarakat Batur. Mulai dari jumlah musola yang akan membuat heran masyarakat umum yang berasal dari luar Batur, hingga pelaksanaan kegiatan filantropi dan kurban yang tidak main-main. Kalau zaman dulu setahu saya dulu pembangunan musola yang mulai saya tahu ada musola Poncol Kulon itu saya masih ingat, Mas. Muhsinin itu masih ingat. Kalau dulu kebanyakan musola di Batur kan ngambil bahan kayunya, balok-baloknya itu biasanya nebang kayu di Meranakan zaman dulu. Kayu meranak satu yang besar biasanya buat bisa jadi musola satu itu dulu, Mas. Zaman dulu. Berarti gede banget. Iya, kalau dulu gede-gede sih. Seingat saya kalau musola Muhsinin itu negor kayu satu di Meranakan itu jadi musola dulu. Kemudian apa yang saya ketahui baru tahun 50 itu mendirikan Masjid Takwa Batur yang diberi nama Masjid Takwa. Sedang sebelumnya itu adanya langgar. Langgar yang digunakan juga untuk sholat berjamaahnya Pak Dirman. Beduk mien aling jonjong kue tahun pira kue nyong mien pernah anak-anak fotone, Mas, zaman aki anak iya kue gawa beduk kue dipekul zaman mien kue anak cerita kue kangen dia Allah. Satu pohon nih. Terus pinten druduk termasuk top 10 yang jadi nek sing kue pancen sing gede nang masjid kue pancen siji tok kue pancen kayu siji pancen, Mas. Jajal masyarakat Batur ngadegna masjid karena ekonomi pada saat itu kan ya masih masih masa mbako lah. Maka masyarakat itu kon daurunan kayu, kumpulna didol, membangun. Itu perjuangannya sangat luar biasa. Kegiatan kurban yang pada beberapa tahun terakhir dijadikan rujukan dan menjadikan Muhammadiyah Batur sebagai tempat studi banding adalah bukti perkembangan dan keberhasilan dakwah Muhammadiyah. Sudah semenjak tahun 70-an, kurban di Batur sudah menyentuh angka 50% warga Batur yang ikut di dalamnya. Kesadaran berkurban hingga kini masih berlanjut sebagai salah satu peninggalan keberhasilan dakwah para ulama terdahulu yang memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang keutamaan berkurban. Satu kegiatan yang sangat menonjol dan berjalan sampai sekarang ini memang masalah korban MPS ini memang. Itu memang sejak dulu, dan yang perlu diketahui satu pertanyaan itu kenapa korban di Batur bisa dilaksanakan sampai sedemikian rupa. Ini yang sementara ini tidak terungkap ke permukaan.
Padahal itu sebenarnya satu kunci yang menyebabkan timbulnya semangat warga untuk berkorban, yaitu cara bahwa setiap habis korban itu ada kelompok-kelompok tertentu yang terdiri dari ada yang 7 orang, ada yang 14 orang, sampai ada yang 21 orang. Itu dia menabung setiap hari atau setiap 5 hari sekali selama 1 tahun. Sehingga sampai dengan saatnya dia berkorban, dia dananya sudah lengkap. Kalaupun toh kurang paling ya sedikit gitu lah. Nah, dan ini terjadi sampai saat sekarang. Dan ini saya lihat sampai di lain tempat pun tidak ada yang menggunakan pola seperti ini. Korban ini korban itu sudah mulai, tapi pada saat itu korban itu daging itu diantarkan. Berarti warga-warga itu Mengantarkan. Iya, panitia mengantarkan, tapi kan tidak semua. enggak semua. Itu Merata berarti daring merata. belum. Jadi yang kurang mampu. Kemudian meningkat lagi, karena sudah meningkat akhirnya semua itu terima. Tapi pada saat itu masih per kakak. Sejarahnya kan dulu tahun berapa itu kan kepalanya itu banyak kan haknya Sohibul Korban, tapi diminta waktu itu untuk pembangunan masjid sama ini kulitnya kan dijual. Nah itu hasil penjualannya itu untuk pembangunan masjid. Terus hati terutama ya. Jadi punya Sohibul Korban, sampil sama hati jeroan kan banyak digantung di situ. Dibuat bambu terus digantung-gantung. Nanti dari dinas kesehatan hewan mantri hewan. Nah itu dia periksa ke situ. Periksa nanti kalau nggak sehat nggak boleh dibawa. Hatinya terutama. Nah, kalau yang lain sih dibawa. Hatinya. Ya dulu memang ada yang nggak dibawa karena secara kesehatan nggak layak untuk dimakan. Sebetulnya itu kan proses dari para ulama di Batur zaman dulu untuk menyadarkan masyarakatnya sebetulnya. Itu yang paling pokok sebetulnya. Kalau kaitannya dengan sampai sekarang begitu banyak, paling awal sebetulnya itu proses penyadaran. Dan perlu diingat, kita sebagai anak muda sekarang, zaman dulu Batur itu seperti apa sebelum Muhammadiyah masuk ke Batur. Itu yang perlu kita renungkan bersama. Sampai saat ini Batur sudah seperti ini, dan ini tugas kita untuk menjaga Batur seperti ini terus. Dalam urusan kepemimpinan, Muhammadiyah Batur telah dipimpin oleh para tokoh yang memberikan perubahan dan pertumbuhan persyarikatan, khususnya yang berhubungan langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Terus karena perjalanan Muhammadiyah banyak tidak diketahui, itu kepemimpinan Muhammadiyah yang saya ketahui itu dulu beberapa periode tidak diketahui, kemudian periodenya Pak Haji Jamburi. Pak Haji Jamburi itu bapaknya Pak Abbas Pak Haji Boksar sini loh. Itu Pak Haji Jamburi dengan sekretarisnya Pak Ahmad, bapak saya. Itu sekretaris pada saat itu. Kalau zaman Orde Lama yaitu masih kalau nggak salah dulu ketua Muhammadiyahnya masih Mbah Lurah Muhammad. Jadi itu bapaknya Mas Jazim. Itu bapaknya Mas Jazim. Iya, bapaknya Pak Jazim.
Itu jadi nanti insya Allah lebih jelasnya kalau mau tanya sama beliau. Itu pada saat itu kepemimpinan Muhammadiyah itu hanya dua ini bergantian. Yang saya ketahui gitu, Pak Muhammad dan Pak Munawar. Bapak Haji Jamhuri, Yang saya ketahui loh, itu baru Muhammad Munawar. Pak Munawar, gantian dengan Pak Muhammad. Setelah itu baru Pak Muhammad. Kemudian sehabis Pak Muhammad itu Pak Rahami. Pak Rahami tahun berapa ya? Saya lupa. Nanti sendiri, dicari sendiri. Ya. Pak Rahami, sehabis Pak Rahami kemudian dipimpin oleh Pak Sukirman, Raden Sukirman. Setelah Pak Sukir itu Mas Wan, Afwan Munawar. Afwan Munawar itu tahun 79 mungkin atau 80 lah. Berlanjut tahun 90 kalau nggak salah itu Pak Khalid 2 periode, tahun 2000 ganti saya 3 periode. Kemudian tahun Mas Jazim tahun berapa 15 ya? Tahun 15 itu diganti Mas Jazim sampai sekarang. Muhammadiyah Batur juga memiliki corak khas Muhammadiyah dengan amal usaha pendidikannya. Selain Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur yang telah ada semenjak 1926 dan akhirnya memiliki gedung sendiri pada tahun 1952 setelah setahun membangun, Muhammadiyah Batur memiliki beberapa amal usaha pendidikan lainnya. Madrasah Diniyah 2 Batur yang berada di wilayah Kauman diharapkan mampu berkontribusi selayaknya MDM 1 Batur yang telah memiliki sejarah sebelumnya. Pada tahun 1991, lembaga pendidikan formal pertama Muhammadiyah Batur berdiri. MI Muhammadiyah 1 Batur yang berada di Dusun Bakalan diharapkan mampu memberikan warna tersendiri dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Selain MI Muhammadiyah 1 Batur, ada juga MI Muhammadiyah 2 di Dusun Karanganyar dan MI Muhammadiyah 3 di Dusun Kalianget. Keduanya telah memberikan kontribusi dalam membentuk profil masyarakat lebih dari 1 dekade. Pada tahun 2014 lahirlah SD Muhammadiyah yang kini semakin berkembang dengan keunggulan dan program khasnya. Pada tingkat pendidikan menengah, Muhammadiyah Batur memiliki Madrasah Sanawiyah Batur yang sudah ada semenjak tahun 1991 dan berkembang kini dengan lahirnya Pondok Pesantren Ma'had Jabal Rahman pada tahun 2022. Muhammadiyah tidak berjalan sendiri dalam meniti jalan dakwahnya di Batur. Ada organisasi otonomnya yang senantiasa mendampingi dan membantu gerakan dakwah Muhammadiyah. Aisyah sebagai organisasi otonom khusus membantu Muhammadiyah dalam banyak hal, khususnya dalam melakukan dakwah kepada kaum wanita yang memiliki strategi dan pendekatan yang berbeda. Salah satunya adalah konsistensi para ibunda dalam menghadiri kegiatan pengajian dan kegiatan lainnya. Aisyah Batur memiliki amal usaha di bidang pendidikan seperti Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD dan Bustanul Atfal atau BA, PAUD An-Nisa, Bustanul Atfal Batur 1 hingga 4, dan Bustanul Atfal Pasurunan 1 dan 2 adalah rentetan amal usaha Aisyah yang membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Aisyah juga memiliki amal usaha yang memberikan pengaruh besar kepada kehidupan masyarakat Batur, yakni TPQ Aisyah, amal usaha yang sangat dikenal oleh masyarakat Batur. Selain Aisyah, Muhammadiyah memiliki Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kalau kegiatan saya waktu di Pemuda Muhammadiyah, itu justru saya lebih sering turun ke ranting-ranting. Nih. Ini yang belum ditonton untuk pemuda sekarang kayaknya. Karena apa? Kenapa saya kok terjunnya ke ranting?
Sebab yang namanya Muhammadiyah, ya Muhammadiyah, ini yang punya anggota ini siapa sih? Kan ranting. Nah kan? Kalau cabang itu kan mempunyai ranting, tapi yang punya anggota otomatis ranting. Nah, sehingga waktu itu saya lebih sering terjun ke ranting-ranting dimanapun, Pesurenan, Dieng, Karanganyar. Itu dalam waktu 1 bulan itu pasti saya muter terus. Dulu ya kalau waktu korbanan itu dari Aisyah itu rajin mengumpulkan beras. Iya, yatiman ya Sri. Iya. Sampai sekarang ya alhamdulillah masih Iya, bisa. itu korban. Nah. Di sini ada kegiatan dulu AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah. Itu kan Putra Putri dulu sempat maju tuh. Di masyarakat aja udah terkenal. Itu termasuk yang andil sekolahan musola itu terutama ya, musola TK Aisyah itu AMM. Karena itu zaman itu ya itu mengadakan apa hitanan massal. Hitanan massal. Kemudian ya kalau hari jadi Muhammadiyah kan ada kan itu mengadakan perayaan. Pas zaman itu bentuk nek perayaan kados. Nah perayaannya itu apa bentuknya adalah lomba-lomba itu. Marching band itu di mana saja mesti dibawa ke Lumbadur. Sampai di Malang, Jawa Timur, ya, Muktamar. Oh. Kemudian di Jakarta dan alhamdulillah sampai 5 malam di Senayan kita nginep di sana. Marching bandnya. 2005 ya. Itu waktu-waktu di Jakarta, di Malang kita dikirim ke sana. Di Jakarta, di Senayan juga alhamdulillah marching band Batur. Alhamdulillah. Bergabung, enggak itu enggak lomba, tapi untuk muktamar. Tampil muktamar dan ini Mas, gabungan dari beberapa daerah jadi satu dan bisa menampilkan yang begitu alhamdulillah baik. Muhammadiyah Batur dengan semua kelebihan dan kekurangannya memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, banyak harapan bagi Muhammadiyah Batur dari beberapa tokoh. Harapan Muhammadiyah di Batur untuk ke depan, harapan kami tidak muluk-muluk, yang penting satu, dari kalangan muda bisa menjaga persatuan. Itu yang paling penting. Permasalahannya satu, semakin Batur banyak di era ini banyak teman-teman yang masuk ke pondok pesantren, dan itu justru bagi saya pribadi itu adalah jadi pemikiran kami bisa adanya perpecahan justru dari situ. Kalau dari generasi muda ini tidak bisa menyatukan, itu bisa jadi awal dari perpecahan di Batur. Dan itu yang paling penting itu Mas, itu yang harus dijaga itu. Semakin banyak teman-teman yang masuk ke pondok pesantren itu, ya karena pengaruh dari tiap pondok pesantren beda-beda. Katakanlah pondok Muhammadiyah, yang satu tempat dengan satu tempat yang lain aja kadang-kadang sudah beda. Pegangannya adalah kiai ini. Dan mereka mohon maaf, kalau baru keluar dari pondok, biasanya masih egois Mas. Yang paling benar punya saya. Itu yang perlu itu persatuan itu Mas. Harapan saya persatuan, kondisi seperti ini di Batur bisa terjaga. Ya, harapan saya sebagai orang tua, yang pertama kali, yuk semangat kita bermuhammadiyah dan jaga kekompakan, satu. Yang kedua tadi saya ngomong bahwa cabang ini tidak akan berjalan manakala rantingnya ini lumpuh. Maka perlu sekali cabang ini harus terjun ke ranting. Ini kunci keberhasilan cabang. Kalau dulu di Batur mungkin di awal berdiri Muhammadiyah Batur, masyarakat Batur seperti apa, sampai saat ini sudah luar biasa. Itu dulu seperti apa, mereka sudah berjuangnya udah kayak apa Mas? Ya,
Saya mohon dari pihak penerus ini, generasi penerus, jangan sampai menjelek-jelekkan lah, mohon maaf, generasi awal. Walaupun seburuk apapun dulu generasi-generasi mbah-mbah kita, orang tua kita, mungkin mereka ada kekurangan, itu wajar. Itu wajar. Dan jangan terlalu dikeluarkan hal-hal yang kurang lah. Kita junjung kelebihan mereka. Itu aja. Terima kasih, Mas. Musyawarah Cabang Muhammadiyah Aisyah Batur 2023. Memajukan Batur, memajukan semesta.